Yang pertama, saya ngelihat satu di kelas saya, dia sepanjang jalan ceria, tapi begitu sampai di bukit perkemahan, itu dia kayak ngerasa sedih. Di situ juga ngerasa aneh, yang lain pada kerja, tapi anak yang tadi itu yang pertama, dia cuman duduk dan ngelamun ke arah jurang. Ini ternyata temanku satu lihat di belakangnya ada ngomong ke aku, dan sosok itu kita tanyakan, kamu siapa, dari mana? Dia menjawab, Saya Marni. Saya bukan asli orang sini, tapi saya dibunuh di sini. Area mistis. Rasakanlah mereka ada di sekitarmu. Halo semuanya, kembali lagi bersama kita di Area Mistis, di mana kita bakal bercerita tentang pengalaman horor, kejadian nyata narasumber, dan mengupasnya lebih dalam. Season baru, suasana baru, dan tentunya kalian juga ditemani dengan host baru. Nah, dengan saya Fausta Lintang Adari. Nah, hari ini kita mengundang salah satu mahasiswa Universitas Amikom Purwokerto. Dengar-dengar nih ya, dia juga memiliki kemampuan atau kelebihan yang dimilikinya dan belum tentu dimiliki semua orang. Contohnya, dia juga bisa merasakan hal-hal gaib dan biasanya yang kita sebut dengan indigo. Nah, karena kemampuannya itu, dia jadi memiliki pengalaman yang belum tentu semua orang juga bisa merasakan pengalaman itu. Hari ini, dia bakal bercerita pengalamannya waktu dia duduk di bangku SMP saat acara atau saat kegiatan perkemahan Sabtu Minggu. Oke, tanpa basa-basi lagi ya, langsung kita ngobrol langsung dan bercerita langsung aja kepada narasumbernya biar nggak bingung-bingung lagi. Halo Mas, selamat datang. Perkenalkan, saya Lintang dan boleh kali Mas buat perkenalan kepada para penonton atau para audiens yang ada. perkenalkan, nama saya Rizky Sasi Ramadhani, biasa dipanggil Iki atau Sasi. Saya adalah salah satu mahasiswa Amikom Purwokerto yang prodinya ilmu komunikasi. Kalau boleh tahu ya, Mas kan orang Purwokerto. Mas tinggal di Purwokerto di mana ya Mas ya kalau boleh tahu? Dan saya kan juga baru nih di Purwokerto nih, boleh kali cerita-cerita dikit. Untuk alamat rumah saya sendiri berada di Desa Bantarmuni, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas. Lumayan deket juga ya Mas ya, berarti hitungan jarak dekat lah, maksudnya kalau menggunakan motor nggak nyampe 15 menit lah ya, 10 menit juga sampai. Dan kalau boleh tahu nih Mas ya, Mas punya kesibukan lain nggak selain hari-hari di kampus, hari-hari belajar bersama dosen atau hari-hari ngerjain tugas? Nah, selain kesibukan kampus itu Mas juga punya kesibukan lain nggak di luar kampus? Contohnya apa gitu ya kan? Untuk kesibukan sendiri, alhamdulillah ada. Yang pertama, saya adalah pengelola off-road Raden. Ya. Dan yang kedua, saya adalah kerja freelance, yaitu di Dinas Pariwisata. Dan saya dari tadi ini mata saya itu sangat mencolok atau sangat terpengaruh lah Mas atas pakaian Mas hari ini. Kalau boleh tahu ya Mas ya, ada makna apa, ada tujuan tertentu apakah Mas menggunakan baju batik di hari-harinya? Sebenarnya untuk batik sendiri, untuk batik ini khususnya saya pakai itu ketika saya sedang menghadapi yang psikis. Oh. Berarti punya cerita tersendiri ya Mas ya bajunya ya Mas ya. Waduh. Dan nih pertanyaan pertama nih dari saya kita balik ke topik ya, mengenai pengalaman Mas waktu Mas berada di bangku SMP dan melakukan perkemahan Sabtu Minggu. Saya dengar-dengar nih Mas punya kelebihan nih atau kemampuan yang belum tentu semua orang miliki ya, bener nggak? Aduh, ibaratkan tuh kayak kepekaan atas hal-hal yang menurut saya agak sensitif dan bisa disebut juga dengan indigo ya Mas ya. Iya. Nah kalau boleh tahu itu dari sejak kapan
Mas bisa ngerasain itu apakah dari keturunan atau Mas itu memperdalami sendiri, Mas? Kalau boleh tahu gimana? Untuk mendapatkannya saya sendiri juga nggak tahu dari mana, soalnya saya dari lahir juga udah bisa memiliki banyak teman. Itu konsep atau konteksnya banyak teman berarti Banyak di luar lah ya. luar manusia. Di luar manusia. Dan itu lumayan hebat sih menurut saya sih, punya kelebihan seperti itu dan tidak tentu semua orang yang bisa punya. Dan ya Mas ya, kalau boleh tahu ya kan, hari ini kan Mas mau cerita tentang pengalaman Mas di bangku SMP pada saat persami atau perkemahan Sabtu Minggu. Nah, kalau boleh tahu ya Mas ya, itu kapan terjadinya dan di mana sih Mas? Boleh kali diceritain secara lengkap atau secara apa gimana menurut seingat Mas lah. Awal mulanya kita kumpul dulu di sekolah itu di hari Jumat pagi, kisaran jam 8 jam 9 kita kumpul di sekolah. Ketika kita kumpul di sekolah, kita menunggu kendaraan antar jemput, yaitu berupa truk koramil. Pada itu kita menyewanya, dan itu menunggunya lumayan lama karena truk koramil sendiri datang itu kisaran jam 11-an Siang. siang. Oh iya, jam 11 siang ya. Terus kita menunggu di sekolah hingga waktu isoma zuhur. Kita masih di sekolah, dan pada saat selesai sholat itu kendaraan baru datang. Nah, saya kira jam 12 itu udah berangkat. Ternyata masih harus nata-natain dulu. Pindah-pindahin barang lah ya, atau nata-natain tempat. Oh iya. Terus lanjut ke jam 12, jam setengah satuan kita berangkat dari sekolah saya menuju ke Purbalingga. Karena lokasi kemah itu di Bukit Perkemahan Buluhur. Oh, berarti bukan di sekolah ya, berarti Bukan. di tempatnya ada tersendiri lokasinya. Ada. Oke, siap. Lanjut. Nah, ketika kita di perjalanan, kita have fun bareng sama di kelas, sama guru, kita nyanyi. Kemudian setelah sampai, kita turun-turun bareng dulu. Nah, sebelum kita naik ke atasnya, kita itu kumpul menunggu truk yang satu. Oh, ada yang di belakang ketinggalan. Iya. Oh. Jadi kita saling tunggu. Nah, dari situlah saya mulai ngerasa ada keanehan. Yang pertama, saya ngelihat satu di kelas saya, dia sepanjang jalan ceria, tapi begitu sampai di Bukit Perkemahan, itu dia kayak ngerasa sedih dan dia sering ngelamun. Kayak terpukul gitu ya Mas ya. Iya. Ibarat ada beban ya. Lanjut. Nah, pertamanya saya bingung kenapa nih anak gitu kan. Saya deketin, saya bilang jangan ngelamun ya, fokus gitu kan. Dia jawab iya kak gitu. Nah, truk kedua sampai. Setelah dia sampai, rombongan kedua, kita apel dulu untuk berdoa dulu menuju ke atas. Kita berdoa bersama. Setelah berdoa, kita bariskan semuanya itu per regu. Nah, setelah baris per regu, kita berangkatkan dari yang perempuan dulu. Ladies first lah ya ibaratnya. Iya, ladies first selalu Iya, siap. diutamakan. Terus kemudian di selang itu, seingat saya di kisaran jam berarti jam 1:30 kita udah sampai atas semua, udah clear. Ditambah kita membangun tenda bareng-bareng, ramai-ramai. Kerjasama lah Nah, ibaratnya. iya kayak Gotong royong, perkemahan iya. yang lain gitu. Nah, selain itu di situ juga ngerasa aneh, yang lain pada kerja, tapi anak yang itu yang pertama dia cuman duduk dan ngelamun ke arah jurang. Ya bukan jurang sih, kayak tebing gitu, cuman bawa Curam lah, kaki. iya. Jatuh juga berabe tuh. Nah, pada saat itulah
saya mencoba untuk menenangkan diri saya dulu biar saya bisa tahu apa yang dia lihat. Dan ternyata dia ngeliat sesosok kakek. Kakek. Nah. Oh, kakek. Aduh. Yang anehnya begitu saya lihat, kok kakek ini badannya tinggi besar. Tinggi besar. Iya. Nggak hitam tapi. Enggak. Oh, iya. Lanjut. Kemudian setelah itu saya coba bawa dia ke ruang guru. Saya masuk aula dulu kan, soalnya di dalam aula itu ada 2 ruangan, aula, panggung. Nah, di sebelah kiri aula itu ruangan para panitia, sebelah kanannya itu ruang guru. Kita bawa ke ruang guru, kita omongin sama guru agama. Pak, permisi, mohon maaf, ini ada anak yang mungkin lagi dilihatin sama makhluk lain. Tuh. Nah, begitu saya obrolkan dengan guru tersebut, oh ya udah Mas, nggak apa-apa, taruh sini aja, ntar saya yang bantu, Mas yang ngurus yang lain dulu. Nah, setelah saya balik lagi, ternyata tenda semua udah pada jadi, dan ternyata saya juga udah dicariin tuh. Nah, terus begitu saya datang, disuruh kayak melanjutkan acara selanjutnya, yaitu kita materi cuman di daerah playground. Oh, permainan ya, Ya, hiburan. cuman materi. Oh, materi doang. Oh iya, betul. Jadi Terus? kayak ibarat fungsi kayak climbing itu buat apa, terus contoh buat tenda yang benar dan baik itu seperti apa, tenda darurat, seperti itulah. Nah, setelah itu kan istirahat, sholat asar, dan makan. Ya bukan makan sih, ngemil, lebih Iya. arah ngemilnya. Di situ ngemil sama buat persiapan materi selanjutnya. Ada materi lagi. Iya, itu materi biasalah anak pramuka kayak Tali jauh-jauh menali. semapur gitu. Iya, tali Sandi menali. lah. Iya, sandi Morse ya kan. Iya, Aduh. nah. Terus pada saat itu juga saya dapat laporan ada 2 anak tiba-tiba nangis. Saat kemah itu, apa di saat materi semapur? Iya. Waduh, iya. Yang saya Terus bingung kan satu, ini anak nangis kenapa gitu kan, 2 tanpa anak. penyebab. Nah, di situ saya masih mikir positif, mungkin terus pukul ini tongkat kan. Iya. Nah, begitu udah ini ternyata temanku satu lihat di belakangnya ada. Ternyata di belakangnya ada. Gimana nih? Terus aku bilang kan, ya udah bawa langsung ke ruang guru. Dibawa tuh 2 anak ke ruang guru. Berarti total ada 3 anak lah sekarang. 3. 3, iya. Oke, di sore itu tambahan yang pas lagi menuju ke kamar mandi yang aku mau maghrib. Sebelum acara selanjutnya itu kalau nggak salah seingat saya kunjungan orang tua. Oh, di perkemahan itu ada kunjungan orang tua. Iya. Dijengukin. Iya, ibarat kata dikasih diliatin kabarnya lah gimana Iya. anaknya ya terus. Nah, pertama sebelum acara itu satu anak dulu dia mau mandi kan musisi. Dia katanya di kamar mandi nyium bau melati. Aduh, melati. Makan dia. Sangat harum sekali itu, Nah, tapi iya. efeknya Efeknya Nah. begitu dilihat dan ditelusuri sama saya, emang benar baunya. baunya. Aduh. Cuman di posisi itu tuh gak ada sama sekali yang namanya pohon melati, pohon kandel tuh nggak ada. Di sekitar WC itu nggak ada lah yang dicium-cium bau kayak gitu, tapi Nggak ada. baunya ada. Adanya Oh. kandang burung. Waduh, itu mah mutai dong. Nah, iya, gitu kan. Nah, selain itu saya coba masuk ke kamar mandi itu. Kok nggak ada wujudnya, tapi ngerasain. Ada di sekitar. Iya. Iya. Sampai dia di aula, ya katanya yang penjaga aula dia ngelempar-ngelempar barang. Penjaga aula ngelapor. Temanku yang jagain aula kan ada. Iya. Itu lapor.
tolong dong, ini lagi nggak tahu kenapa tiba-tiba semua barang dilempar sampai ada gelas pecah gitu kan. Duh, kuat juga tenaganya. Nah gitu saya kesana, saya bolak-balik kan, atas bawah gitu. Dari bawah posisi ke atas, coba ngerangkul anaknya. Udah dirangkul, kita bawa langsung ke ruang guru. Nah setelah itu pada saat makan malam barulah mulai timbul. Berarti setelah abis mandi dan abis azan maghrib timbullah. Iya. Itu bukan cuman satu persatu, Langsung serentak. pertama 10 Waduh, gimana itu tuh? Terus? 10 orang. Itu di waktu jam setengah 7, kalau nggak salah jam setengah 7 menjelang isya. Di situ banyak wali murid yang tanya, itu sih kenapa mas, itu kenapa mas, gitu kan. Nah di situ saya ngomong, oh nggak apa-apa Bu. Dan nggak bikin panik lah ya. Iya. Terus juga pada saat itu udah 10-nya dibawa ke aula dulu. Nah setelah dibawa ke aula, ada temanku namanya Rifki, dia dipanggilkan sama aku, suruh ke depan jagain lobi orang tua dulu. Oh iya. Barang siapa ada yang anaknya mau dijenguk, dipanggilin. Nah katanya ya dia omongin di HT itu kan, saya tanya, Ki ada orang tua tuh yang nyariin atas nama Gio. Iya. Nah si ibunya lari ke belakang. Aku dengar soalnya dia sambil mencet terus nih mulutnya. Sambil kepencet lah, ibaratnya Iya. dia lari itu nggak lepas lah tangannya. Ya, Ya. iya, terus begitu balik anaknya katanya udah ke depan, dia mau ngecek belakang, ngecek air. Iya. Katanya dia ngeliat ada yang di atasnya dia terbang. Waduh, kentara. Iya, Aduh. terbang, bener-bener terbang. Terus gimana tuh? Nah, dia lari tuh sambil pegang HT. Nah, posisi aku di aula panik kan. Iya. Rifki, ada apa Rifki, masuk Rifki gitu kan. Iya. Nah, udah bilang gitu, terus denger suara jatuh. Dubrak gitu. Iya, Sandung lah ibaratnya. ternyata dia jatuh. Iya. Waduh, ternyata dia benar-benar jatuh. Iya benar jatuh. Terus? Sampai ada luka di tangannya. Gitu. Terus gimana itu? Terus setelah itu, dan ternyata anak yang dipanggil orang tua itu sebenarnya sudah diikutin. Memang ditempelin lah ibaratnya Iya. ya, ada yang ngikutin sosoknya. Ah. Oh, terus? Terus begitu orang tuanya ngomong, kok kelihatannya beda, kayak Nggak seperti pucat. biasa, iya. Nah, kalau kan ketemu teman-teman, lah begitu tarik usut, dia itu ke playground cuman kencing nggak pada tempatnya. Oh, ibarat kata tuh dia buang air kecil Iya. di bukan tempatnya tapi di tempat sembarangan. Iya. Dan terjadilah ketempelan itu. Nah. Nah, terus gimana lanjut, Mas? Setelah ketempelan itu, orang tuanya manggil saya. Saya datang ke orang tuanya. Iya Bu, ada apa? Ada keperluan apa? Ada yang perlu saya bantu? Gitu kan. Ternyata ibunya udah notice bahwa anaknya itu beda. Oh, anak saya jadi kayak gini sih Mas. Oh iya Bu, sebentar biar saya bawa ke aula dulu. Oh ya udah Mas, nggak apa-apa gitu. Nah, setelah itu kan sholat isya kita sholat di aula akhirnya Rame-rame. rame-rame. Iya. Jadi kan yang tadinya di musola per kloter 3 kloter jadinya sholat pada saat sholat maghrib sama asar Ya. itu 3 kloter. Jadi untuk pada saat sholat isya kita paksain di aula biar jadi satu sekalian. Digabungin biar nggak ribet lah ibaratnya. Nah, kebetulan anak-anak yang di dalam aula yang sebelum itu udah mendingan, cuman waktu itu belum benar-benar tuntas, belum, masih baru mendingan. Di saat itu makan bersama, persiapan api unggun dan pentas seni.
Nah, pada saat api unggun belum berlangsung, ibarat masih persiapan, Nyusun-nyusun lah iya ya. masih menyusun. Kita udah di bawah, kedapatan 5 orang anak siswa yang udah tergeletak. Tergeletak terbaring apa terduduk apa tersandar gimana tuh Mas Musi? Tergeletak baring. Kayak pingsan gitu Oh, sih, waduh. cuman matanya muka. Terus gimana Mas lanjut? Nah, setelah itu kita panggil anak PMR-nya, kita panggil, ternyata PMR juga lagi di luar semua, lagi beli obat dan lain-lain. Sisa satu, itu akhirnya kita putusin panggil guru. Guru datang, kita angkatin semua kelompok. Pada saat itu kita tidak mempermasalahkan hal itu, kita acara tutup lanjut. Ketika api unggun sudah nyala, kita sedang mengucapkan kayak simbolis api unggun. Iya ngerti. Nah, di situ mulai 15-an. Berat semua. Tepar 15 langsung sama kejadian tergeletak dengan mata terbuka. Iya. Waduh. Nah, di situ ada yang teriak, ada yang nangis. Mulai lah ya gangguan-gangguan dari mana-mana di situ. Terus Terus di situ saya posisi jadi ketua upacara, akhirnya saya gantikan ke Rifki. Karena dengan cara terpaksa itu terganti. Nah, setelah itu saya ngomongin ke belakang, jangan ada yang kosong. Pikiran jangan ada yang kosong, tetap fokus. ini kalau Terus saya bilang ke barisan peleton suruh maju cuman perlahan 2 langkah, karena posisi itu lapangan bawah, nah sini kayak ladang terjun ke bawah Pak. agak curam lah ya. Takutnya yang di belakang kena malah ke belakang, Iya. tambah bingung. Malah jatuh ya. Nah iya, terus itu 15. Nah, setelah mau pentas seni, kesalahan dari Rebu mana gitu, saya lupa. Itu menampilkan tarian budaya. Tarian budaya atau tarian daerah. Nah, Nah, khususnya di Jawa Tengah itu atau Jawa Barat gitu, kayaknya Lengger Banyumasan tuh lupa dari mana. iya. Nah, berarti dari Banyumas lah ya, Iya. Jawa Tengah. Nah itu musiknya kan khas gamelan. Iya, gamelan banget itu bunyinya. Nah, untungnya posisi saya di kamar mandi atas, Lagi nggak di situ tuh posisinya, Iya. lagi di atas. pas lagi pentas seni. Nah begitu saya sampai, kok saya kayak dengar suara gamelan gitu kan. Jujur badan saya juga waktu itu panas, karena ya nggak kuat dengan alunan-alunan seperti itu. Kemudian begitu saya turun, saya bilang stopin aja, ganti kelompok gitu. Kerjaan nurut, oke, gantian. Nah, setelah musik dimatikan, benar-benar kacau udah. Berarti mulai terganggu lebih parah lagi ya Mas dari sebelumnya. Iya, Nah, gimana tuh? kan tadi totalnya udah 25, 25-an lah kira-kira segitu lah kisaran. tambah lagi 20 Langsung tepar sekaligus tergeletak 20 orang sekaligus sekali. dengan posisi keadaan mata terbuka. Kalau yang 20 itu macam-macam, ada yang lari-lari, Oh, enggak. ada yang teriak, ada yang ya ibarat kayak mukulin temennya gitu, macam-macam sih kalau yang di pas 20 itu. Terus gimana tuh Mas lanjutannya? Terus setelah itu saya terpaksa ngomong ke semua panitia dan guru, pentas seni cut. Berarti tidak berlangsung lagi, mati di situ, berhenti di situ lah ya Berhenti pentas di seninya. Oh iya, terus Padahal baru yang maju tuh kisaran baru 7 kelompok, belum semuanya. Kan total waktu itu ada 15 kelompok, baru setengah kurang lah. 8. Nah itu saya putuskan stop, saya pindahkan ke aula semua.
tarik ke aula semua dari lapangan. Iya. Nah di situ saya berpikiran mungkin dengan alunan ayat Quran Iya. bisa disembuhkan semua. Itu di pikiran saya. Iya. Taunya malah tambah heboh. Makin diputarkan atau makin dikemukakannya ayat-ayat Al-Quran malah tambah heboh, makin tambah parah. Iya. Nah di situ terbentuklah 4 orang sih aslinya, 4 orang termasuk saya, dan kita ambil satu di kelas buat menjadi mediator. Oh, Kita tanya, mediator. sebelum kita tarik dulu kita tanya, kamu siapa? Berani nggak? Saya bilang ini buat teman-teman kamu. Dan dia menjawab apa, Mas? Dia sanggup. Dia sanggup. Akhirnya kita lakukan mediasi. Kita telusurin, kita masukin satu sosok anak itu, dan itu berupa perempuan. Mbak Kunti ya. Iya. Aduh. Terus sudah dimasukin. Dan sosok itu kita tanyakan, kamu siapa, dari mana? Dia menjawab, Saya Marni. Saya bukan asli orang sini, tapi saya dibunuh di sini. Pembunuhan berarti ya, dengan cara sengaja. iya. Jadi dalam posisi dia lagi dalam tanda kutip dia hamil di luar nikah. Waduh, lebih bahaya Nah, lagi itu. Dia dibunuh sama pasangannya sendiri. Sangat tidak bertanggung jawab. Jadi selain itu juga, selain si sosok itu juga nggak taunya temenku yang satu juga kemasukan. Selain mediatornya. Iya, Oh. dia ibarat temenku, ya aku biarin dulu, intinya aku selesaiin yang punya di kelas dulu, soalnya kasihan kan. Terus saya tanyain, mau keluar apa enggak, mau balik lagi apa enggak gitu kan. Dia bilang, Aku maunya ikut. Ikut anak satu mediator ini. iya. Aduh, gimana tuh? Cuman, nah di situ posisi kita berempat bingung. Bukan berempat, bertiga karena satu lagi nggak sadar. Bertiga bingung. Tuh, ini gimana nih? Dia minta ikut, cuman mau ikut siapa? Gitu kan. Akhirnya saya putuskan, ya udah ikut aku aja nggak apa-apa. Cuma nanti kamu ketemu teman-teman kamu yang baru dan penguasa yang baru. Terus saya tanya, emang kenapa kamu nggak mau balik lagi ke sini, malah mau ikut kita? Itu kan? Dia menjawab, karena kalau saya di sini, saya teringat masalah kejadian saya, terbunuhnya saya, kekerasan yang dialami oleh dia. Aduh, sangat gitu ya. Terus kita coba bacain doa dengan doa masing-masing. Kita bacain perlahan, itu 3 kali, perlahan 2 kali, dengan keras 1 kali, dan akhirnya dia mau keluar. Tapi dengan ikut saya. Berarti tidak pergi, tapi Ikut. iya, tapi masih nempel. Iya. Baru kita urus teman. Yang Satu. soalnya dia kan masih bisa ngontrol lah ibaratnya ya. Iya. Terus kita coba tanyakan siapa namanya. Waktu itu aku lupa namanya siapa. Mbah siapa gitu lah ini. Sosoknya. Mbah-mbahnya. Oh, udah mbah-mbah. Dia emang penghuni situ. Dia, saya tanya, kenapa kamu masuk? Oh iya, dia kan masuk tiba-tiba ya, nggak dipanggil Nah, ya? iya, kan dipanggil iya. gitu. Kenapa kamu masuk gitu kan? Intinya dia ngomong pakai bahasa Jawa, seingatku aku ora trimo nek misal aku diusike. Oh, dari Indonesia ini saya paham nih. Aku nggak terima kalau aku diusik, bener nggak? Nah, gitu. Terus kita bertiga di situ bingung. Hah, diusik? Emang siapa yang musik gitu kan Iya, pertanyaan? nggak ada yang ganggu lah ibaratnya ya. Dan ternyata si Mbak itu bilang,
ada salah satu gurumu yang musik, salah satu orang dari kalian musik kita. Di situ aku bingung namanya siapa gitu kan, siapa yang musik gitu kan. Dia menyebutkan ciri-cirinya. Ciri-ciri guru. Orang, Iya, yang musik dia. Jadi akhirnya ungkap, akhirnya aku langsung tahu, oh mesti ini. Terus gimana tuh mas lanjutannya mas? Terus tanyain, udah ini bakal tak tanggung aku, cuman sekarang mbak keluar gitu kan. Cuman dia bilang aku nggak mau keluar karena aku sudah merasa ditantang. Waduh, iya ya, dia ibaratnya dia lagi tidur, dia dibangunin, diusik lah ya ibaratnya, Iya. ditantang lah ya. Terus. Terus oke, kalau misal mbak ngerasa tertantang, mohon maaf saya keluarkan paksa. Gimana tuh mas? Dengan cara itu aku keluarin paksa. Keluar. Oh, alhamdulillahnya dia keluar dan tidak menunggu. Dan setelah mbah itu keluar, di luar banyak yang teriak-teriak. Di aula. Oh yang di aula. Iya. Banyak banget yang teriak. Jeritan, tangisan, campur aduk. Lari-larian ya. Iya. Di situ aku coba tanya sama salah satu guru. Pak, emang bener bapak musik? Enggak kok mas, bapak cuma bilang gak usah masuk ganggu acara kami, kalau misal mau ganggu wujudin semua aja. Wah itu nggak ganggu tapi itu menantang ibarat katanya tuh. Nggak usah gangguin acara tapi munculin wujud. Iya. Aduh. Nah di situ baru paham. Oh ya udah sekarang gini aja pak. Bapak pengen ini semua selesai nggak? Pengen sih biar kitanya juga nggak capek, nggak terkuras gitu kan. Posisi badanku tuh udah panas merah, campur aduk tuh posisi udah. Nah begitu udah ketemu sama oknumnya, kita ke belakang, ke bagian kan di bagian playground belakang itu kayak ada tempat air kayak sejenis ya kayak playground sama cuman Genangan air lah ya. air. Iya. Nah di situ kita minta maaf di situ. Minta maaf dari oknum yang mengusiknya itu ya, dari Iya. salah satu gurunya. Terus gimana tuh Nah. kelanjutannya? Kisaran jam setengah 10, bukan jam setengah 10, jam setengah 11 malah. Jam setengah 11 di situ setelah minta maaf, alhamdulillahnya tenang ya Allah. Udah mulai aman apa udah aman total tuh? Baru aman, belum Baru aman, belum aman banget ya. Nah. Oh, ya. Nah setelah itu kita putuskan bahwa anak-anak, siswa atau siswi tidurnya di aula semua. Nggak ada yang balik ke tenda. Tenda kosong, aula penuh. Iya. Antisipasi Tapi lah. dengan catatan para panitia patroli tuh otomatis Masih rolling. kan, Oh iya. kita rolling, kita aku ngomongin ke semua panitia sebelum kita patroli bahwa kita boleh mempercayai mereka ada, cuman jangan kita takut karena apa, derajat kita lebih tinggi dari mereka. Betul. Nah di situ saya bilang itu mereka pada paham. Oke siap Pak, siap sih gitu. Soalnya ada di kelas juga panitianya. Iya. Nah itu baru mereka pada patroli. Penjaga aula ada 4. Yang stay di aula. Iya, stay yang sisanya patroli. Takutnya ada orang tua yang telat atau gimana kan, nggak tahu acaranya jenguknya jam berapa gitu kan. Nah setelah itu kondisi aman sampai pagi, dan paginya kita adakan senam. Biar sehat lah ya ibarat katanya habis kejadian-kejadian tadi malam yang lumayan menegangkan, pagi ini kita kebugaran jasmani. Nah ya, betul itu. Nah, setelah senam kita makan siang, dan ketika jam 10 pagi anak-anak pada kaget. Kenapa tuh? Saya umumkan bahwa perkemahan sampai di sini aja. Selesai di situ aja. Iya.
Ntar siang kita adakan pelantikan, selesai menyesuaikan kalian. Gitu. Duh, dadakan ya. Iya, Jadi dengan sangat terpaksa. terus gimana tuh mas selanjutnya pas kalian ngomong? Terus selanjutnya ya kita dengan sangat terpaksa dengan panitia menyusun penandun lagi setelah mereka bongkar tenda. Gugur tenda lah ibaratnya ya. Kita diskusi sama panitia lain. Terus Terus akhirnya keputusan keluar pada saat jam 2 kita baru mulai persiapan apel, dan jam setengah 4 kita apel. apel pelantikan. Iya. Iya, sekalian penutupan lah ibaratnya. Nah, terus sudah berhenti di situ aja acaranya dan mereka langsung bubar dengan aman ya. Iya. Aman. Nah nih mas ya, pas kejadian itu tadi nih, ada nggak salah satu sosok selain Mbak Marni itu yang sangat-sangat sulit dikeluarkan, dan itu tuh ibaratnya tuh susah lah dikeluarinnya, sangat menguras tenaga mas lah ya, sampai mas lemas gitu. Ibarat kata tuh kan yang setahu saya ya, di mereka kan ada penguasa per kelompok lah. Iya. Dan di atasnya lagi. Iya. Oh, tuh sangat susah ya mas ya. Dan setelah kejadian itu tuh apa sih efeknya buat Anda sendiri, dan apa kamu masih mengalami gangguan-gangguan goib-goib itu setelah kamu pulang ke rumah atau setelah acara itu? Untuk buat kita, khususnya kita berempat, itu ada gangguannya ya, efeknya gitu kan. Yang satu, kita sesak nafas, saking sesaknya kita sampai kesulitan bernafas. Iya. Yang kedua, kita badan tuh rata-rata, ya enggak sih, enggak semuanya, cuman saya tahu yang saya alami, badan saya itu merah semua, Merah kayak habis dipukulin. kayak habis dibakar. Waduh, Ya. iya merah panas lah ya. Nah iya. Terus yang ketiga paling parah, Apa tuh? kita entah kenapa tanpa sepengetahuan kita tiba-tiba batuk dan itu keluar cairan darah. Waduh, sampai muntah darah ya mas ya. Tapi itu masih aman-aman aja ya mas? Apa ada karena efek lebihnya itu aman? Kalau itu sih kita sering mengalaminya karena apa? Kita tidak tahu energi yang di dalam tubuh kita dan yang di lingkungan sekitar. Sangat kagum ya. Aduh. Ya, berarti aman lah mas ya. Berarti tidak, di luar itu tidak ada gangguan-gangguan lain lagi ya. Alhamdulillah tidak. Kalau yang si Mbak Marni ini kan mengikuti mas, aman lah ya. Aman. Dia sangat berbaur lah sama teman-teman barunya. Iya. Iya, dan ada pesan-pesan ya mungkin dari Mas Iki buat penonton-penonton yang mau disampaikan buat para penonton ya kan? Coba silakan. Untuk teman-teman semuanya, saya titip buat kalian semua bahwa kalian itu harus mempercayai bahwa mereka itu ada, tapi tidak untuk disalahgunakan. Ibarat kata tuh kita menyesuaikan diri dan kita beradaptasi lah ya. Iya. Oh. Nah, berarti oke guys, wah sangat merinding sekali ya Mas ya, sampai merasa berdiri-berdiri nih bulu kuduk saya nih Mas ya, sampai tegang lah saking kita berceritanya. Dan sebelumnya nih terima kasih sekali buat Mas Iki udah bersedia berbagi cerita, sharing-sharing di sini. Next kalau Mas punya cerita atau pengalaman baru lagi, boleh kali join sama saya duduk di sini kita bercerita lagi. Sabi ya, aduh. Nah dan oke, selesai sudah cerita dan pengalaman seru yang diceritakan oleh Mas Iki. Nah, buat teman-teman sekalian ya, para penonton yang punya pengalaman atau punya cerita horor, boleh kali sharing-sharing atau DM Ampu Studio di Instagramnya, dan nanti dari DM-an itu bakal kita cari dan kita baca-baca yang mana yang ceritanya benar-benar menarik dan bakalan kita panggil. Jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan share video ini, dan see you next episode. Dadah.
sekitarmu.